Perkenalkan, nama saya Firina Miriswanya Montang dengan NIM 200611041995. Saat ini saya akan memaparkan materi mengenai sewa guna usaha. Pengertian sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama ada lessor. Lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Yang kedua ada lisi. Lisi adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Yang ketiga ada supplier. Supplier adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan. Yang bank. Dan pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Sewa guna usaha atau leasing dibedakan menjadi sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Yang pertama ada sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease. Adalah sewa guna usaha di mana penyewa atau lesi pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Yang kedua ada sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Adalah sewa guna usaha di mana penyewa atau lesi pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli sewa guna usaha tersebut. Selanjutnya mengenai perlakuan perpajakan untuk transaksi sewa guna usaha. Nah, berikut ini sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lisi. Sewa guna usaha tanpa hak opsi. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa SGU pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Yang kedua, perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lisi. Ketentuan PPh sewa guna usaha dengan opsi atau finance lease. Berdasarkan pasal 14 KMK 1169/KMK 01/1991. Dalam hal ini terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi lessor yang melakukan transaksi finance lease. Yang pertama, penghasilan lessor dikenakan PPh. Yang kedua, tidak boleh menyusutkan barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Yang ketiga, jika terjadi masa sewa lebih pendek daripada masa sewa yang seharusnya, maka DJP melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan dari pihak lessor. Yang berikutnya, lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan penghasilan bruto. Maksimalnya adalah 2,5% dari saldo rata-rata awal dan saldo akhir sewa guna usaha dengan hak opsi. Dalam pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK 01/1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi lisi yang melakukan transaksi finance lease. Yang pertama, lisi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lisi membeli barang tersebut.
Yang kedua, setelah leasing menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang disewagunausahakan, lisi boleh melakukan penyusutan dengan dasar yaitu harga opsi barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lisi kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lisi. Yang keempat, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha tersebut dan memberlakukannya sebagai operating lease. Yang kelima, lisi tidak memotong pajak penghasilan pasal 23. Ketentuan PPN atas sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Yang pertama terdapat dalam pasal 15 KMK 1169 KMK 01 1991, di mana penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dari lessor ke lisi dikecualikan dari pengenaan PPN. Kemudian ketentuan lebih lanjut diatur dalam pasal SE 129-PJ-2010, di mana BKP berupa barang bermodal yang akan menjadi objek pembiayaan berasal dari supplier. Ketentuan terkait PPN atas sewa guna tanpa hak opsi atau operating lease. Ketentuan terkait PPN atas sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease bagi lessor diatur dalam pasal 18 Keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169/KMK 01/1991 bahwa atas penyerahan jasa dalam transaksi operating lease dari lessor kepada lisi maka akan terutang PPN. Penjualan dan penyewaan kembali. Hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan penyewaan kembali adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk penjualan dan penyewaan kembali tanpa hak opsi, pajak pertambahan nilai atau PPN masukan yang telah dikreditkan oleh lisi harus dibayar kembali. Yang kedua, atas penyewaan kembali barang modal tersebut, lessor harus memungut PPN. Yang ketiga, pengalihan tanah dan bangunan sewa guna usaha, yaitu saat lisi menjual kepada lessor, lisi dikenakan PPh 5% dari jual atau nilai akte atau nilai objek pajak yang digunakan untuk menghitung PBB jika nilai jual lebih rendah dari NJOP. Yang kedua, saat lessor menjual kepada lisi, lessor dikenakan PPh 5% dari nilai opsi. Perencanaan pajak untuk leasing. Nah, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan aset tetapnya dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, membeli langsung. Jika perusahaan melakukan pembelian aset secara langsung, maka perusahaan akan mendapat manfaat pengurangan pajak berupa beban depresiasi sesuai dengan umur ekonomis aset yang dibelinya. Yang kedua, ada finance lease. Nah, perusahaan akan mendapat manfaat pengurangan beban pajak berupa beban depresiasi, dan jika hak opsinya digunakan, maka akan mendapat beban depresiasi tambahan, sehingga beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin kecil. Yang ketiga, ada operating lease. Apabila menerapkan operating lease, perusahaan akan mendapatkan manfaat berupa beban sewa, karena dalam operating lease, barang yang disewakan tersebut hanya disewakan kepada penyewa, tidak untuk dimiliki. Jadi, apabila perusahaan ingin menghemat pajak, maka sebaiknya perusahaan menggunakan finance lease, karena beban depresiasi yang ditimbulkan oleh finance lease tersebut akan besar dan akan mengakibatkan beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil, sehingga akan menguntungkan perusahaan.